Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita bagi saudara terkasih. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam keadaan sakit, kami turut mendoakan. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam Kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering diperhadapkan kepada situasi sulit, di mana kita dituntut untuk menyatakan dan melakukan sesuatu demi menyenangkan orang lain, menyenangkan teman, atau bahkan menyenangkan pimpinan, sekalipun pernyataan dan perbuatan itu tidak benar. Tidak sedikit yang sanggup berbohong, mengelabui kata hatinya, hanya untuk kesenangan dan kebutuhan pribadi serta sesaat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian Nabi Mika. Dia tidak pernah berupaya untuk menyenangkan hati manusia, sekalipun itu seorang raja, seperti halnya Raja Ahab dan Raja Yosafat pada zamannya. Kehadirannya sebagai Nabi Allah wajib menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah, sekalipun akan mendatangkan kebencian dari banyak orang dan bahkan hingga mengancam nyawanya sendiri. Memang benar, tidak mudah dan pasti memerlukan pengorbanan. Lihat dan saksikanlah pengorbanan Yesus untuk sebuah kebenaran dan misi keselamatan di dunia ini, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan Anda. Setiap saat mata dan hati kita diarahkan ke sana, agar terpatri di dalam hati kita arti dan makna kesetiaan, arti dan makna keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Masakan kita saat ini dengan mudahnya menyangkal Dia dan menyebarkan propaganda dan kebohongan hanya untuk kesenangan dan kepentingan kita sesaat, hanya untuk menyenangkan orang lain supaya mereka tidak sakit hati kepada kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini bersyukurlah pada hari ini bahwa Tuhan masih mengingatkan dan melibatkan kita untuk hidup dan menyatakan kebenaran akan firman Tuhan yang harus kita implementasikan dalam pikiran, dalam kata, dan juga dalam perbuatan kita yang baik dan yang benar. Sekalipun tidak populer, sekalipun akan dibenci oleh banyak orang, akan tetapi percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan, meskipun dunia tidak menyukainya.
Tetaplah setia kepada firman Tuhan, karena hanya kehendak Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan sejati. Sehingga kelak, saat ini, besok dan lusa, kita harus menjadi pribadi yang membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Melalui firman-Mu, Engkau mengajak, Engkau menetapkan di dalam hati kami. Bukan hanya dengan kata dan pikiran, tetapi juga dengan perbuatan. Kami harus menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah perjalanan hidup kami. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan dan cobaan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Maka berkati kami Tuhan. Dalam satu hari ini, kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap orang yang bersuka cita oleh karena Engkau menambahkan umur panjang bagi mereka. Ingatkan mereka atas kasih karunia Tuhan. Berkati hari-hari mereka agar mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Juga yang bergumul pada hari ini, sertai mereka ya Tuhan. Oleh karena sakit penyakit, kami percaya dengan urapan tangan kasih Tuhan, oleh obat dan makanan yang Tuhan berkati, mereka akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.